selalu bersama dengan kita. Kalau saudara sadar bahwa selalu ada yang bersama dengan kita nggak takut gitu. Kalau saudara sadar bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita nggak akan tertekan. Kenapa? Karena beban itu kita tanggung bersama. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Ibrani bahwa kita sekarang tahu bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Kenapa? Karena saat saudara merasa sendirian, Tuhan juga tahu. Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia sedang tertekan jiwanya. Dia berkata kalau bisa cawan ini lalu. Murid-murid yang lain sedang apa? Dia tahu apa itu rasa sendirian. Dia tahu apa itu rasa sakit. Dia tahu apa itu rasa kecewa. Di saat 12 murid meninggalkan dia. Dia tahu kalau saudara merasa kecewa karena ada sahabat saudara meninggalkan. Ada orang dalam hidup saudara yang hilang. Dia tahu itu semua. Dan pribadi yang sama selalu bersama dengan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Tapi kadang-kadang kita lupa. Sehingga kita selalu merasa kita harus pikul beban ini sendirian. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita gak perlu hidup sendirian. Sebab kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu mengasihi kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi, yang paling dahsyat. Yes. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, kamu gak pernah sendirian. Dan yang kedua, kita baca lagi ayat yang ke-10. Dikatakan jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku udah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, kenapa Elia hampir kalah dengan tekanan? Karena yang kedua, karena dia takut gagal. Ulangin sama-sama dengan saya, karena dia takut apa? Ada yang takut gagal di sini. Bahaya loh Pak, takut gagal. Anak-anak muda di sini ada yang takut gagal gitu. Kamu mulai sesuatu yang baru, takut gagal. Itu yang dialami Elia. Coba lihat ayat 10. Dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kenapa Elia bekerja segiat-giatnya? Karena banyak orang yang tidak menyembah lagi Tuhan, tapi menyembah berhala. Elia berkata, aku bekerja buat Tuhan, itu keputusanku. Dan aku akan melakukan apa yang aku bisa. Karena itu dia melawan 450 Nabi Baal. Dia menghancurkan patung-patung. Wah, dia melakukan begitu banyak yang dahsyat. Tapi pada akhirnya tetap apa yang dia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Dia berpikir dia udah membunuh 450 Nabi Baal. Satu Israel bertobat. Tapi justru mereka mau bunuh dia. Apa yang saudara rasakan kalau saudara udah berusaha? Saudara udah bekerja keras. Tapi seakan-akan itu gagal. Itu yang dirasakan Elia. Tampilkan poin yang kedua. Kenapa dia bisa merasa tertekan? Jiwanya tertekan karena dia takut gagal. Dia udah memutuskan kerja buat Tuhan. Aku akan buat bangsa ini bertobat. Tetapi dia lihat. Ya, masih ada yang mau bunuh saya. Dia menjadi tertekan, kenapa? Karena dia takut salah ngambil keputusan. Dia berpikir, apa keputusanku salah ya? Berperang buat Tuhan. Kok kelihatannya sia-sia tidak melahirkan hasil apa-apa gitu. Seringkali dalam kehidupan kita hal yang paling sulit yang kita harus lakukan adalah mengambil sebuah keputusan. Setuju dengan saya? Sulit. Gak usah keputusannya besar, keputusan kecil aja sulit. Istri saya dulu sering tanya ke saya satu pertanyaan yang berat gitu. Apa pertanyaannya? Mau makan di mana? Sekarang saya tanya saudara, kalau nanti pulang gereja, istri saudara tanya sama saudara, mau makan di mana? Jawaban saudara apa? Oh sama saudara dengan saya berarti ya? Terserah. Dan wanita tuh kadang-kadang repotnya gitu ya Pak. Mau makan mana? Terserah. Ya wis makan mie nih. Mau, loh katanya terserah. Ya mau terserah tapi gak mau yang itu. Ya itu namanya bukan terserah Bu. Gitu kan? Kadang-kadang kita udah bingung gitu.
Lantai 2, 2M, 2, B1. Restoran banyak. Tapi kita gak bisa buat keputusan. Akhirnya apa? Akhirnya pulang aja. Pulang aja makan di rumah. Akhirnya sampai di rumah, pertanyaannya bukan lagi mau makan di mana. Tapi kalau di rumah pertanyaannya mau makan apa. Ya wis, Indomie akhirnya. Indomie pun juga repot. Mau goreng atau kuah. Loh, kalau udah kuah mau soto atau ramen. Loh. Membuat keputusan itu gak gampang. Membuat keputusan itu gak gampang. Dan seringkali yang membuat kita tertekan adalah kita takut keputusan itu salah. Setuju gak dengan saya? Kita takut kalau kita, ada misalnya ada 2 jalan gitu ya. Kita takut kalau kita pilih A, aduh nanti salah gitu. Mestinya B, iya gak sih? Atau cuma saya gitu. Saya yakin kita semua ada juga menghadapi itu. Gimana Tuhan kalau keputusan ini salah? Gimana Tuhan kalau saya meninggalkan pekerjaan ini terus itu salah? Oh, kita bertanya-tanya. Gimana kalau saya pilih jodohnya salah? Akhirnya karena kepikiran gitu, gimana jodohnya salah, akhirnya gak pilih-pilih gitu. Umur 20 gitu, jual mahal, harganya dinaikin 30%. Akhirnya umur 30 diskon 25%. Udah umur 40 belum dapat. Cashback 60%. Kalau udah 50 belum dapat jodoh, apa? Buy one get one free. Tapi banyak orang akhirnya gak dapat jodoh. Saya gak tahu ya, saya gak khotbah ini tadi jam 1, jam 10. Mungkin ada juga yang Tuhan perlu sampaikan itu. Ini gak ada di catatan saya. Tapi kita selalu bingung tentang keputusan. Dan satu hal yang saya perlu sampaikan kepada saudara adalah orang yang takut ngambil keputusan, takut gagal. Adalah orang yang sombong. Loh Pak, kok bisa sombong? Karena orang yang takut mengambil keputusan, dia takut gagal adalah orang yang merasa bahwa keputusannya itu yang berkuasa untuk menentukan hidupnya. Padahal saya boleh tanya, tolong jawab, siapa yang menentukan hidup saudara dan saya? Loh, terus kenapa kita takut mengambil keputusan? Berarti kita merasa bahwa yang besar keputusan kita, yang kecil Tuhan. Padahal yang benar adalah keputusan kita kecil dan Tuhan yang besar. Setuju katakan amin? Menentukan hidup kita adalah Tuhan. Karena itu pesan saya buat saudara yang hari ini sedang takut gagal. Karena ada saudara yang merasa saudara salah kemarin ngambil keputusan ini. Dengar saya baik. Keputusan kita hari ini tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Boleh katakan amin? Keputusan saudara dalam hal apapun tidak pernah sekalipun membatasi Tuhan dalam hidup saudara. Gak pernah, gak ada ceritanya terus Tuhan kebingungan karena saudara salah ngambil keputusan. Kira-kira Tuhan di surga gitu terus lihat kita salah ngambil keputusan terus Tuhan bilang, ya waduh eman nih. Waduh coba hari ini milih gitu. Kira-kira Tuhan gitu? Kalau Tuhan kayak gitu, Tuhan gak ada bedanya sama komentator sepak bola. Ya semestinya, no. Yang ngatur Tuhan. Tuhan gak pernah kebingungan saat saudara merasa saudara mengambil keputusan yang salah. Karena Tuhan saya, sekali lagi saya ulangin, Tuhan saya tidak pernah dibatasi oleh keputusan kita. Kalau Tuhan dibatasi dengan keputusan saudara yang dalam tanda kutip salah, maka Tuhan kalah sama GPS. Tuhan kalah sama Google Maps saudara. Coba saudara pakai Google Maps, saudara jalan, saudara salah belok jalan. Kira-kira GPS ngomong apa? Google Maps ngomong apa? Oh mohon maaf karena salah buat keputusan, kamu tidak bisa sampai ke destinasi gitu. Dia punya, ada jalan yang lain. Salah lagi, punya jalan yang lain. Kalau Google Maps saja nggak dibatasi, kenapa saudara batasi Tuhan dengan keputusan saudara? Hari ini dengar baik. Kalau saudara ada yang merasa sendirian. Kalau saudara ada yang merasa saudara takut gagal, saudara takut keputusan saudara salah. Hari ini jangan khawatir. Kenapa?
Sebab yang memegang hidup kita, yang selalu menyertai kita adalah Tuhan Yesus. Dan dia tidak pernah kalah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Ya, hari ini jangan salah mengambil keputusan. Hari ini keputusan yang harus kita ambil adalah bukan untuk bingung. Tetapi keputusan kita adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa mengolah tekanan itu sehingga menjadi terobosan. Tampilin lagi judul dari khotbah saya. Ulangin apa? Tekanan yang menjadi apa saudara? Terobosan. Saya akan berikan satu poin. Poin yang terakhir. Satu aja hari ini. Bagaimana saudara dan saya bisa mengolah tekanan ini untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu yang pertama, catat baik-baik. Kita harus memilih perspektif yang benar. Boleh ulangin sama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Membawa apa saudara? Perspektif. Ya benar. Apa perspektif? Perspektif adalah cara pandang. Kita harus punya cara pandang yang benar. Nggak boleh salah. Elia punya cara pandang yang salah. Perspektif yang salah, karena itu dia takut. Perspektif itu penting ya. Perspektif itu penting. Karena perspektif akan menentukan bagaimana kita mengartikan sesuatu. Perspektif saudara lihat saya dan saya lihat saudara itu lain. Dan itu bisa membuat salah paham. Saya kasih contoh paling gampang. Saya itu orangnya kan sangat sensitif. Dan saya orangnya itu sangat jeli gitu. Saya tuh sering lihat raut wajah jemaat. Dan itu lebih susah saat pakai masker. Karena kalau jemaat pakai masker gak jelas ini tertawa atau lagi marah. Jadi saya kalau lihat saudara kadang-kadang gak berani gitu. Karena dia ngelihat saya tuh. Nah saya itu ada pengalaman tentang perspektif. Ada seorang bapak itu duduk di depan gitu. Ya saya tuh menghargai ya kalau yang duduk depan itu memperhatikan dengan baik gitu. Saya menghargai karena yang paling depan. Gitu. Ada satu bapak duduk di tempatnya ibu ya. Saya tuh khotbah kan. Terus tiba-tiba bapak duduk depan ini. Lihat saya tuh gini. Dari awal sampai akhir kayak gitu. Karena itu saya mutusin untuk lihat ke sini terus ngomong khotbah ini. Jadi kalau saudara lihat saya lebih suka lihat kemana, artinya di sebelah sana itu ada orang mengerikan saudara. Ya, dari tadi saya suka lihat sini, berarti di sana. Wah haleluya saudara, haleluya. Nah bapak ini duduk di depan. Berarti saya itu, biasanya khotbah itu gak pernah takut. Di sini saya kok mulai, kenapa? Saya jadi insecure. Saya sampai, dasi saya. Berewok saya kepotong sebelah tuh. Sepanjang ibadah 40 menit saya khotbah. Dia gitu tuh. Aduh saya turun itu saya langsung bilang sama istri saya. Waduh ini berarti khotbahku gak enak tadi. Sampai ada satu bapak kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba bapak ini datengin saya. Dia datengin. Pastor Michael khotbahnya luar biasa. Iyalah pak. Tahu gitu saya semangat. Nah tapi itu kan cara pandang gitu kan. Dia lihat saya, dan secara saya lihat dia, menghasilkan perspektif yang Dengan jemaat online juga, saudara bisa lihat saya gak bisa lihat saudara. Saya cuma bisa lihat saudara itu nama-nama di live chat. Kenapa? Kok dari awal saya itu selalu tulis di live chat, sampai ada orang bilang saya ini pendeta live chat gitu. Kenapa? Karena itu perspektif. Saya harusnya perspektif. Saya harus lihat, oh ini siapa yang lagi lihat? Oh ini ada yang namanya Esther, ya kan? Oh ini yang lagi live. Ini ada yang ini yang namanya Icing, ya kan? Ada yang namanya Dimas, ada yang namanya Silvi, ada yang namanya Kusuma gitu kan. Saya lihat saudara hanya sebatas nama, tapi saudara yang di balik layar lihat saya. Saudara bisa lihat saya dengan seluruh kepenuhan saya. Itu namanya perspektif, cara pandang. Cara kita memandang sesuatu itu sangat penting.
Kalau perspektif kita salah, kita pasti salah paham sama Tuhan. Karena kita punya perspektif, oh tekanan berat. Artinya Tuhan benci sama saya. Tuhan hukum saya. Iya gak sih? Ada yang gitu, ada yang pernah ngerasa, oh kalau saya ngalamin masalah berarti Tuhan marah sama saya. Itu kan perspektif saudara. Perspektif kita kalau salah Pak, bahaya loh. Karena perspektif itu menurut saya sangat penting. Cara pandang itu sangat penting. Nah saya catat supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Perspektif kita, cara pandang kita harus benar. Apa? Pakai kacamatanya Tuhan. Ulangin sama-sama, pakai apa? Kacamata itu akan membedakan perspektif. Mata saya minusnya cukup berat. Sehingga kalau saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa lihat wajah saudara. Tapi begitu kacamata ini saya pakai, saya bisa lihat dengan jelas. Kadang-kadang kita sama Tuhan itu seperti kita nggak pakai kacamata. Kita nggak jelas gitu lihat rencananya Tuhan. Kita lihatnya, firman Tuhan berkata kita lihatnya samar-samar. Apa ya? Siapa ya? Apa ya? Tapi di saat saya pakai kacamata, oh Pak Frans, saya jadi tahu. Soalnya apa? Pakai kacamatanya benar. Kadang-kadang kita gak jelas dalam hidup, kita jadi stres, kita jadi gak jelas gitu hidup. Karena kita pakai kacamata yang salah. Tapi kalau saudara mau gak salah paham dengan Tuhan, kita harus pakai kacamatanya siapa saudara? Apa kacamatanya Tuhan? Disimpulkan Kejadian 50 ayat 20, ayat-ayat terakhir. Ayo coba. Kejadian 50 ayatnya ke-20. Kejadian 50 ayatnya ke-20. Bersama-sama dengan saya baca 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa saudara? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa saudara? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara satu bangsa yang besar. Yusuf melewati tekanan yang berat dalam hidupnya. Dia gak bunuh diri. Dia gak berhenti. Dia tetap ngelakuin yang terbaik. Kenapa? Perspektifnya benar. Karena dia tahu kacamatanya Tuhan, meskipun hari ini kelihatannya penuh dengan tekanan. Aku tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk apa saudara? Apa kacamatanya Tuhan? Kacamatanya Tuhan adalah dalam setiap perkara, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh katakan amin. Dan dia percaya boleh gak kasih tepuk tangan dulu buat kacamatanya Tuhan. Dia selalu mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dia terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam apa? Tolong jawab. Tolong jawab. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan di dalam segala sesuatu selalu ada baik dan buruk. Dalam setiap hal yang kita lakukan pasti ada baik dan buruknya. Setuju dengan saya? Alkitab gak pernah ngajarin semua baik. Semua itu selalu baik dalam hidup kita. Itu adalah hasil dari perenungan kita. Ada lagunya, semua baik, semua. Itu hanya bisa kita kenal dan kita tahu. Dan kita benar-benar mengerti arti dari lagu ini saat kita pakai. Karena kalau kita pakai cara pandang kita, gak semuanya baik ya. Jujur lah, gak semuanya baik. Gak semua baik. Pasti ada baik dan buruk. Dan saat perspektif kita selalu kita melihat yang buruk, selalu kita melihat yang buruk, selalu kita melihat yang buruk, apa yang terjadi? Kita lupa untuk bersyukur buat yang baik. Pemain musik silakan naik. Kita baca ayat 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan berapa orang saudara?
Tadi Elia kita udah baca berkali-kali. Elia bilang apa? Hanya aku sendirian. Tapi Tuhan berkata ada berapa? Kita ngerasa sendiri. Tapi Tuhan berkata masih ada 7.000. Elia gak bisa lihat 7.000, kenapa? Karena dia terlalu fokus sama dirinya sendiri. Gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang sayang sama aku. Dia terlalu fokus dengan yang gak ada. Sehingga kita lupa dengan yang ada. Kalau kita fokus kepada persoalan di depan Pak, Bu. Kita gak akan pernah bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita makin berdiri baca ayat terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Di ayat 6 kita lihat seorang Elia sedang bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati. Tapi di ayat 5 dikatakan malaikat manggil dia. Dan ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika apa? Iya. Ayat 6, ketika ia melihat apa? Sekitar. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kata kuncinya ada di kalimat pertama. Ketika ia melihat, dia terlalu fokus dengan Isabel. Dia terlalu fokus dengan persoalan. Sampai dia lupa untuk lihat sekitar. Saudara, di sekitar saudara masih ada orang-orang yang baik. Ubah perspektif kita. Jangan selalu fokus dengan yang tidak ada. Sehingga kita lupa dengan yang ada. Pak, menurut para expert, seharusnya di usia saya udah punya uang segini. Saudara fokus terus sama omongan itu. Saudara gak akan pernah syukuri apa yang saudara udah punya sekarang. Setiap hari lihat sosial media, teruskan lihat sosial media saudara. Tengah ibadah terus lihat mobil, rumah. Silakan. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak pernah merasa lebih baik saat saudara beribadah. Kenapa? Karena perspektif saudara selalu kepada yang belum saudara punya. Dan bukan dengan apa yang saudara udah punya. Saudara udah punya apa sih? Saudara yang datang sama keluarga, saudara masih punya keluarga. Bersyukur dong. Saudara masih punya tangan. Bersyukur dong, pakai dong. Dikatakan ketika Elia lihat sekitar, ada Tuhan sediakan. Sebenarnya apa yang saudara butuhkan, Tuhan itu udah menyediakan buat saudara. Ingat kata yang saya taruh buat tahun ini, Jehovah Jireh. Jireh artinya apa? Tuhan yang menyediakan. Artinya urusan menyediakan, urusan Tuhan, urusan kita percaya dan melangkah. Dan kita akan lihat Tuhan menyediakan. Itu perspektif yang benar. Jangan bilang, oh pastor saya masih gak punya ini, pastor saya gak punya. No. You have a lot, saudara punya banyak gitu. Saudara masih punya Tuhan loh. Memang saudara belum punya rumah mungkin. Saudara masih punya Tuhan gitu. Dia punya segalanya. Rubah perspektif kita hari ini. Kacamata Tuhan juga berbicara. Dia bukan hanya mendatangkan kebaikan. Tapi dia gunakan yang buruk. Dia gunakan kelemahan kita. Dia gunakan kekurangan kita. Dan dia mereka-rekakan. Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.